Ya ini kan tadi disampaikan bahwa ini bukti hilirisasi itu memang nyata. Kalau kita mau berusaha keras, kita coba posisi di mana kita mesti jadi negara mandiri. Ini contoh aja tadi saya sampaikan, kalau bicara cadangan emas itu kita nomor 6 terbesar di dunia. Tapi kalau kita lihat untuk cadangan batangan emas, kita cuma 78,3 ton. Artinya kita nomor 43 di dunia. Ekonomi kita nomor 16. Nah, kita lihat Amerika itu hampir 8.000 ton reserve-nya. Nah, hal-hal ini memang ya kita harus bangun. Dan inilah potensi yang luar biasa ketika tadi MindID memastikan dua anak usahanya, Freeport dan Antam, bersinergi untuk kebaikan bangsa ya. Ini bukan masalah sinergi BUMN yang jadi monopoli, tidak, karena memang selama ini tidak terjadi, di mana Antam selama ini beli bahan bakunya import ya, dengan sekarang ada Freeport punya smelter bisa produksi sampai 50 ton, ini nanti dibeli 30 ton, itu penghematannya hampir 200 triliun. Itu besar sekali. Tetapi tadi saya bilang tidak cukup di situ, kembali base daripada ekonomi masyarakatnya harus terus digali, yaitu apa? Misalnya untuk deposito atau tabungan emas. Ya, tabungan emas ini kita tidak punya bullion bank. Artinya kalau ini sudah terjadi, artinya masyarakat mulai mengenal tabungan emas. Kebetulan kita ada bank syariah, ada penggadaian, ya kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas. Nah, ini akan meningkatkan tadi reserve-nya yang tadi cuma 70,83 itu bisa terus naik nanti. Tetapi tidak negara sendiri, tetapi bersama masyarakat yang memang kita pastikan ekonominya makin hari makin baik. Itu kira-kira mungkin kita mulai jalan. Yang ada hubungannya dulu. Memang kan sudah pernah dirataskan, dibicarakan bagaimana Indonesia harus punya bullion bank sendiri. Nah ini yang tadi, kalau dulu ekosistemnya emasnya belum nyambung, kalau ini kan udah bisa menjadi proven bahwa ini barangnya udah. Jadi supaya ekosistemnya bisa. Jadi ini kesempatannya akan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita coba nanti dorong lagi di pemerintahan. Kebetulan kita punya tadi seperti Penggadaian, Bank Syariah Indonesia atau BRI, ini bisa menjadi opsi. Soalnya kalau bahas saham Revi sampai sekarang Saham apa? saham Freeport kok nambahin 10%. Oh, ini masih dalam status pembicaraan. Ya kan memang Freeport sendiri mereka akan bikin planning dulu nih investasinya berapa. Nah dari situ kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi. Ini hal yang lumrah. Biasa. Kadang namanya proyeksi, bisnis plan, terus total investasi kan mesti dihitung benar, karena memang kan kami sebagai wakil pemerintah ya kita harus memastikan semuanya itu baik, tidak bisa hanya seperti private sector. Kalau private sector itu kan secara resikonya mereka akan lebih mudah. Kalau ini kan kita sebagai perusahaan negara harus lebih ekstra hati-hati. Siapa nanti? Ya secepatnya nanti kita lihat, tergantung nanti proses daripada finalisasi angka-angka itu. Awalnya gratis atau ada tambahan? Gratis, ya alhamdulillah kalau gratis. Pak Tony begitu, Pak Tony tadi. Ini anak, ini bapak, ini anak, ini kakek, cuman paling muda umurnya. Pak, ini bos udah mau digaris sekalian Pak. Itu gimana Pak? Belum RUPS. Tapi itu benar Pak. RUPS. Ya tunggu aja orang belum RUPS. Tapi itu Pak alasannya perombakan tuh kenapa Pak? Perombakan juga di sini. Ya nanti kalau udah RUPS baru diceritain. Harus dikira kan harusnya di DPR. Nanti saya telepon Pak Rudi. Saya sih nggak yakin ya. Kalau soal Danantara gimana Pak? Danantara. Oh, kalau Danantara kan sesuai dengan RUU BUMN yang sudah
kita gulirkan hampir 2 tahun sebelumnya kemarin, memang kan roadmap ya BUMN itu ke arah sana. Dan saya selalu bilang super holding itu. Jadi bukan sesuatu jangan dilihat yang negatif gitu. Jadi prosesnya udah berjalan, ya kan? Dan kita lihat sekarang, kalau dulu kondisi BUMN-nya tidak sehat, kalau sekarang sehat. Simple, ini dari data-data keuangan, kita jangan berasumsi tebak-tebakan gitu. Dari 47, 40 sehat, 7 masih rugi. Siapa? Krakatau Steel. Karena kemarin sudah restrukturisasi kebakaran, gitu kan? Dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat, bayangkan yang net profit itu dari 13 triliun naik ke 327 triliun, sehat nggak? Ini konsolidasi sehat nggak? Sehat. Makanya kalau sehat bisa dividen sampai 90 triliun. Berarti sehat, kalau nggak sehat nggak mungkin dividen. Apalagi PMN yang dimasukkan negara kepada BUMN itu 90% penugasan. Dan kemarin ditutup tahun oleh Komisi 6, itu jelas antara PMN dan dividen jauh lebih tinggi. Artinya apa? PMN yang selama ini negara harus menerbitkan surat hutang, sekarang nggak perlu karena udah bisa disubsidi langsung. Karena ini profit dan ini PMN. Nah, disitulah kenapa kalau kita bicara antara nggak perlu negatif thinking, karena itu proses yang memang kita sedang dorong. Nah, tetapi namanya beda-beda itu hal yang lumrah gitu. Statusnya BUMN atau SWF? Kenapa? Yang pertama statusnya BUMN. Ya, ini yang masih jadi kajian. Ya, yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset Bank Mandiri. Cuman kalau tadi sama ini ditanya, Pak, ini dealnya kapan? Nah, ini lagi kajian. Nah, sama, dan antara ini dalam proses kajian. Apakah ada peraturan pemerintahnya, apakah ada undang-undangnya, itu biar yang ahlinya. Kalau kami di BUMN senang. Kenapa? Artinya apa? Kinerja kita yang selama ini diapresiasi. Di mana 7 BUMN besar ini dinyatakan sehat gitu tuh, iya kan? Nah, sisanya nanti ya kembali emang garis tangan saya restrukturisasi. Pak, kalau misalnya garis tangannya gitu. Katanya udah mau jadi badan, Pak. Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan. Dan saya setuju karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar, ya kan? Selalu petani mengeluh harganya jatuh ada beli, ya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal petaninya dapat income-nya lebih gitu. Nah, equilibrium ini memang harus dibunuh. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit. Dan saya pernah paparan di Komisi 6, Bulog itu perlu 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah diaudit BPK kan sama kompensasi ya di Pertamina PLN ya subsidi kompensasi kan terus setelah diaudit BPK di top up lagi kan, betul nggak? Nah, ini juga sama, jadi nanti di top up lagi supaya jangan operasi pasar nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang kerugian negara. Kasihan, dia suruh menolong petani tapi nanti kerugian negara. Dan itu kalau itu terjadi juga melenturkan ya Himbara, karena selama ini kan operasi pasar itu ditopang oleh pinjaman Himbara hampir 30 triliun. Nah, kalau pinjam Himbara ada bunganya. Kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai dengan visi daripada Bapak Prabowo, swasembada pangan sejahtera. Dibahas sama Papa, udah dibahas sama Papa. Ya kan udah dibicarain orang
Pak, kalau ada misalnya kalau ada antara nih Pak, itu nanti posisi Kementerian BUMN itu bagaimana Pak? Apakah cuma urus yang BUMN kecil atau gimana Pak? Oh, saya nggak bisa ngomong kecil dan besar. Selama ini saya di BUMN itu memang garis tangannya restrukturisasi yang tidak sehat jadi pada sehat, ya kan? Bahkan dividennya 90 triliun terbesar sepanjang sejarah. Ya, jadi itu nggak apa-apa. Itu kan yang penting apa? Kita itu kan pembantu presiden. Kita ini harus loyal kepada beliau. Jadi dan antara bisa berbisnis ya Pak nanti? Nah, itu masih kajian. Ya, saya nggak berani bicara yang lebih dari itu. Ya, cukup. Terima kasih, Pak.